Learners, welcome back with me, Dea. So, kali ini kita akan membahas tentang artikel a, an, and the. English Grammar di episode 4, kali ini kita akan membahas tentang adjective, kata sifat. Nah, kata sifat di sini ada dua, yaitu limiting adjective dan juga descriptive adjective. Jadi limiting adjective adalah pembatas adjective atau pembatasnya, dan descriptive adjective di sini kita membahas tentang penjelas adjective. Nah, yang mana definisinya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan noun atau kata benda. Tapi spesialnya kali ini kita akan membahas tentang artikel yang ada di limiting adjective. Nah, di artikel kita akan membahas tentang a, an, dan juga the. Bisa kita ketahui bahwasanya kita terkadang masih bingung nih, gimana sih sebenarnya untuk menggunakan kata a, an, dan juga the. So mari kita bahas kali ini. So we know that a sama an itu adalah artikel yang berupa indefinite articles atau artikel yang tidak jelas. We don't really know, kita tidak tahu pasti nih untuk apa dan di mananya. But when we talk about definite articles atau penggunaan dari the, kita sudah pasti tahu di mana articles ini digunakan atau gimana sih penggunaan sebelumnya gitu. As an example, kita tahu bahwa a sama an itu digunakan untuk mention first word. Kita menjelaskan I have a book in the tables. Nah, saya punya buku nih in the table. The book is in the table. Nah, kita jelaskan ulang bahwa tadi buku tadi itu ada di meja. Kalimat yang pertama, I have a book in the table. Nah, kita sebelumnya first mentionnya pakai in a book in the table. Dan kalimat yang kedua kita gunakan the book is in the table. Nah, buku yang mana sih? Buku yang tadi, yang a book. Makanya yang pertama kita pakai indefinite articles, yang kedua kita pakainya definite articles. A dan juga an itu adalah indefinite article, yaitu artikel yang tidak jelas. But the itu adalah artikel yang jelas, yaitu definite articles. Nah, a sama an karena ini itu adalah sebuah, sebiji, sepaket. Nah, menggunakan jadi di sini singular noun untuk menjelaskan noun yang pasti hanya untuk satu, kayak a book, an apple. Nah, itu penggunaannya. Terus bagaimana penggunaan a dan an? We can say that tadi saya bilang a book. Nah, a book di sini bisa bilang b itu adalah consonants dalam pronunciation-nya, tapi kalau apple itu adalah vowels menggunakan huruf a. Maka dari itu a, i, u itu pakainya n. Nah, kalau untuk book, so we have consonant, maka pakainya e. A dan juga an itu digunakan untuk singular noun yang berupa countable, yaitu yang bisa dihitung. Contohnya, she is a teacher. Nah, jadi teacher, gurunya itu cuma satu, so that it's countable, bisa dihitung. And then I have a book, saya punya buku. Jadi di sini saya punya buku, bukunya bisa dihitung dan dihitungnya pasti satu. Tapi kalau contohnya hal-hal yang tidak bisa dihitung itu apa sih? Milk, sugar. Nah, kalau teman-teman mau bilang sugar kan pakainya you can say spoons of sugar. Jadi sesendok gula. Nah, itu dinamakan dengan countables. Makanya biar bisa dihitung dinamai dengan a spoon. Jadi sesendok. Kayak gitu. Seperti yang saya bilang tadi ada a teacher. Nah, jadi kita bisa menggunakan untuk profession. Kita juga untuk bisa menjelaskan benda, karena noun itu profesi itu juga bagian dari noun. Nah, penggunaan the itu juga bisa digunakan untuk uncountable noun. Nah, uncountable noun itu contohnya seperti apa sih? Kayak milk, and then sugar, coffee. Nah, itu adalah uncountable noun atau tidak bisa dihitung. Makanya teman-teman bisa bilang the milk atau the sugar and also the coffee.
So you can say the coffee is bitter. Okay, kopinya tadi sangat pahit. Okay, the coffee is bitter. Kopinya pahit. And then the milk is sweet. Susunya manis. Nah, so you can use this ones or for uncountable noun. Digunakan untuk uncountable noun atau noun yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau tadi ada sama n dalam pronunciations itu juga berbeda untuk penggabungan kata setelahnya. Kalau the itu juga ada dua, tapi penulisannya sama, hanya saja pronunciationnya yang berbeda. Kita bisa menggunakan the, juga bisa menggunakan the. Nah, kalau the itu bertemu dengan vowels, huruf vowels. As an example, the apple, the university. But if we want to use the banana, pakainya konsonan. The banana, the table, the book. Nah, it's using the ketika ketemu dengan konsonan. Tapi kalau pakai the itu kalau ketemu dengan vowel. We can conclude, kita bisa menyimpulkan bahwa tadi ada indefinite articles dan juga definite articles. Nah, indefinite article tadi ada sama n, dan definite article kita punya the. Penggunaannya akan berbeda dalam pronunciations. Ketika itu ketika teman-teman menggunakan ketika hurufnya bertemu dengan konsonan, dan ketika n ketika bertemu dengan vowel. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan the, so the ketika bertemu dengan the apple. Kalau pakai the maka the banana. Nah, itu penggunaan dari beberapa pronunciations antara sama n dan juga the sama the. And also we can conclude that sama n itu first mention. Jadi penggunaan atau penyebutan pertama ketika teman-teman menggunakan sebuah kalimat. Tapi kalau yang berupa the itu ketika kalimat itu sudah diketahui sebelumnya. Saya dan teman-teman sudah tahu, so you can use the. Setelah pertama mention pakai keduanya kata keduanya teman-teman bisa gunakan yang the. So that's one. Dan untuk singular berupa countable kita bisa gunakan sama n, tapi kalau untuk uncountable kita bisa gunakan the. Well, thank you for today. Thank you for watching. Terima kasih untuk menonton. Jangan lupa kalau teman-teman suka dan request bisa kira-kira episode kelima setelah ini kita akan membahas tentang English grammar apa lagi ya. So don't forget for watching and like and subscribe. Thank you for watching. Bye bye and see ya, tata. Kampung Inggris WR